Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview atau berbicara tentang masih worth it kah untuk membeli iPhone 12 di tahun 2022. iPhone 13 sudah keluar dan berarti umur iPhone 12 ini sudah kurang lebih 1 tahun. Dan kali ini kita sudah mendapat kiriman dari Zoom Gadget. Dan ini sudah ada unitnya, saya beli bekas ya dari Zoom Gadget. iPhone, kita lihat boxnya di sini. iPhone itu nggak dapet charger, cuma dapet kabel chargernya. Boxnya tipis sekali seperti ini. Dan ini 64 GB, garansi resmi iBox. Saya dapat di harga 10.100.000. Kemudian karena di Tokopedia saya belinya, saya dapat harga cuma dapat potongan menjadi 9.400.000 sekian. Dari bungkusnya sendiri kita sudah bisa melihat di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, yang artinya ini bukan dari ex-Inter gitu ya biasa. Dan ini garansinya masih ada sampai bulan Mei. Kita buka dusnya ya. Nah, unit saya yang beli adalah warnanya biru. Kita lewatkan dulu iPhone-nya, kita lihat di dalam boxnya ini ada manual book. Lalu ada kabel charger, semoga ori ini ya. Kita dapat stiker iPhone, stiker Apple maksudnya. Oke, tadinya sih saya kepengennya nyobain yang iPhone 12 mini, cuma pertimbangannya adalah di baterainya yang sangat kecil, dan pertimbangan lainnya adalah layarnya kecil. Yang ketiga adalah saya sebelumnya pengguna Android. Kalau Android yang biasanya 1 hari belum tentu ngecas, mungkin kalau pakai iPhone 12 mini katanya bisa 2 kali sampai 3 kali ngecas dalam pemakaian 1 hari. Mungkin saya tidak akan nyaman pemakaiannya, jadi saya pilih untuk membeli iPhone 12. iPhone 12 ini dibekali dengan chipset A14 Bionic, dimana yang paling baru saat ini iPhone 13 sudah pakai chipset A15 Bionic. Kemudian karena saya pengguna Android, yang paling membuat saya terheran-heran dari iPhone 12 ini adalah iPhone 12 ini RAM-nya 4 GB, sedangkan Android yang saya pakai itu RAM-nya 8 GB. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah baterai Android saya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 mAh. Tapi iPhone 12 ini cuma 2.800 mAh. Namun dia sudah fast charging juga, cuma Android saya sudah super fast charging. Nanti kita coba ya, karena kita belum ada kepala chargernya. Dan kepala chargernya itu juga lumayan mahal, sekitar 300.000 rupiah yang fast charging. Jadi nanti kita paling besok baru beli. Oke, kemudian pertimbangan saya beralih ke iPhone adalah saya suka karakter kamera iPhone, dimana untuk sosial media dia bagus banget ya, bisa sampai high resolusi. Sedangkan untuk Android saya setting saya belum nemu Android yang bisa sampai high res untuk postingannya. Kemudian untuk dapur pacunya ini cocok banget ya kalau untuk penggunaan saya yang sering ngedit, sering untuk sosmed gitu-gitu. Ini cocok sekali karena ini chipsetnya ini juga dipakai di iPad Pro. Jadi dia sangat mumpuni untuk edit video, edit foto apalagi. Kemudian jaminan software dari iPhone sendiri itu yang terkenal loyal banget ya sama penggunanya, karena saat ini iPhone 6s
saja itu masih mendapat update yang terbaru, yang dimana umurnya itu sekarang iPhone 6s itu mungkin sudah 5 tahunan. Nah, jadi kalau iPhone ini saya beli di 1 tahun setelah peluncuran, dimana ini tahun 2022, berarti saya bisa pakai HP ini sampai 2026. Bisa jadi, mungkin bisa jadi 2027. Karena siapa tahu juga iPhone 6s itu akan masih dapat update iOS terbaru, yaitu iOS 16. Jadi kita lihat saja. Jadi penggunaan HP ini akan lebih lama. Paling nanti kita ganti-ganti baterai gitu lah untuk hardware ya. Kalau kita bandingkan dengan Samsung atau merek Android gitu ya, rata-rata mereka memberikan upgrade software itu 3 tahun. Seperti Samsung S21 kalau nggak salah itu juga 3 tahun. Jadi saya beralih dari Android ke iPhone dengan alasan yang seperti itu tadi. Lalu masih worth it nggak sih pakai iPhone 2022? iPhone yang sudah 1 tahun ini jelas masih sangat worth it. Kalau dari segi kamera, iPhone ini udah bagus banget, dibekali dengan 2 buah kamera di belakang dan juga 1 kamera di depan. Memang nggak kekinian ya iPhone itu, karena masih ada tompel, masih ada poni. Mau sampai nggak tahu sampai iPhone berapa akan ada poni. Tapi model ini yang iPhone 12 itu saya suka karena dia bentuknya retro gitu ya, mengikuti model iPhone 4 dan 5. Jadi ini reborn lagi setelah 5 tahun. Jadi menurut saya model ini juga long lasting gitu ya. Kemudian layarnya ini sudah OLED. Jadi layarnya ini jernih sekali ya. Selain kelebihan-kelebihan tadi, tentu ada kekurangan ya. Karena iPhone ini nggak bisa diberi micro SD, dan sedangkan iPhone yang saya beli ini cuma 64 GB. Mungkin nanti saya kalau filenya penuh, saya juga akan kebingungan ya. Walaupun ada subscription cloud yang per bulannya harus bayar itu, tapi mungkin nanti mending saya hapus file yang udah ada gitu. Karena saya pengguna Android yang memorinya 128 GB dan saya belinya yang 64 GB, mungkin akan kekurangan. Kemudian harga jual iPhone ini luar biasa loh. Jadi iPhone 6s saja yang sudah 5 tahun keluar, saat ini harga bekasnya masih di angka 2 jutaan. Dimana kalau untuk membeli HP Android 2 juta itu sudah dapat yang baru, dengan RAM yang besar, memori yang besar, baterai yang besar. Jadi nanti kalau HP ini saya pakai kurang lebih 5 tahun, 4 tahun, atau bahkan lebih, mungkin kalau saya mau jual, mau ganti lagi, saya nggak terlalu rugi. Karena memang harga jual iPhone ini saya salut, bisa sangat stabil. Bahkan iPhone Inter pun banyak diminati. Apalagi tapi saya terakhir menggunakan iPhone itu tahun 2014-2015. Jadi saya pengguna iPhone dari iPhone 4S sampai 5C terakhir saya menggunakan iPhone itu. Dan saat itu Android juga paling masih Samsung J berapa gitu ya. Tapi saya menikmati iPhone itu, walaupun baterainya sedikit ngecas maksudnya. Tapi saya menikmati karena saya kameranya memang bagus saat itu, dan untuk main game bagus, dan yang namanya anak kuliah ya, pakai HP iPhone itu rasanya keren. Tapi untuk sekarang ini saya membeli iPhone ini karena kebutuhan sih, karena saya bekerjanya di mengurusi sosmed juga gitu. Nanti mungkin setelah membeli iPhone ini bisa diimbangi dengan pembelian iPad untuk ekosistem yang bagus, untuk pindah-pindah data, untuk
ngedit-ngedit gitu ya. Kalaupun memorinya penuh bisa kita pindah gitu. Dan sebenarnya kalau ada uang lebih itu bisa beli iPhone yang 128 GB itu sebenarnya udah paling ideal itu 128 GB, tapi harganya masih sangat mahal. Dan sebenarnya ada opsi yaitu upgrade memori, namun itu akan menghilangkan garansi yang masih ada. Garansi saya ini kan masih ada sampai bulan Mei 2022, jadi paling nanti saya pakai dulu. Kalau memang urgent banget sampai penuh-penuh memorinya, sampai lelet HP-nya, mungkin baru akan saya upgrade. Itu pun menunggu garansinya habis gitu. Oke, mungkin itu aja untuk review singkat saya tentang membeli iPhone 12 di tahun 2022. Masih cocok atau tidak? Kalau menurut saya masih sangat cocok dan worth it sekali, karena iPhone ini keluar waktu tahun lalu itu masih sekitar 15-an juta ya, dan saya menunggu 1 tahun harganya sudah turun 5 jutaan gitu ya, dan dengan garansi yang masih ada, sangat worth it sekali. Dan bahkan kalaupun kalian mau beli iPhone 11 juga masih sangat worth it sih, dengan harga yang mungkin sekarang 7 jutaan ya. Dan keunggulan iPhone 12 ini dibeli di tahun 2022, jangan khawatir yang HP-nya ingin 5G, karena sudah support 5G, dan ini juga sudah support dual SIM. Yang satunya adalah eSIM, khusus untuk smartphone ya, karena yang lainnya masih belum support. Oke, gitu aja untuk review singkat dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.